Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IAD, IBD, ISD, serta teman-teman sekalian. Di sini saya Musdalifah akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dan peradaban serta dinamika peradaban global dalam perspektif Al-Quran. Materi pertama yaitu hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Contoh peradaban zaman dahulu: piramida di Mesir, tembok raksasa di Cina, dan candi Borobudur yang ada di Indonesia. Materi kedua yaitu manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Kailan 2002 menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Masyarakat beradab juga disebut juga masyarakat madani. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang berkeadaban memiliki ciri-ciri antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Materi ketiga, evolusi budaya dan wujud peradaban. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, bergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan tadi. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Masa dalam kehidupan manusia dapat dibagi dua, yaitu masa prasejarah dan masa sejarah. Ivan Toffler dalam bukunya The Dirt Wave 1981 menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang. John Naisbitt menyatakan bahwa globalisasi memunculkan perubahan yang akan dialami oleh negara dunia. Perubahan dari teknologi yang mengandalkan kekuatan tenaga ke teknologi canggih. Perubahan dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Semakin berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala atau ilmu pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Teknologi yang seharusnya menjadi penunjang manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya malah menjadi pengganggu dalam kehidupan manusia yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia itu sendiri. Dengan semakin cepatnya kemajuan teknologi dan ditopang oleh sistem sosial yang kuat, membuat teknologi menjadi pengarah bagi kehidupan manusia, yang berakibat bagi orang-orang yang rendah kemampuan teknologinya menjadi ketergantungan dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan kemajuan teknologi. Dampak dari mudahnya akses informasi ini adalah masuknya
kebudayaan luar yang selama ini tidak diketahui masyarakat, yang membuat pergeseran norma di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kompromisme sosial yang membuat hal-hal baru yang masuk dalam masyarakat diterima karena perubahan norma. Contoh problematika peradaban pada kehidupan manusia. Problematika peradaban Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal kesenian tradisional kita merupakan bagian dari kekhasan budaya nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih seperti saat ini, kita disuguhi banyak alternatif tawaran, hiburan, dan informasi yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan kesenian tradisional kita. Dengan televisi, masyarakat bisa menyaksikan berbagai tayangan, hiburan yang bersifat mendunia yang berasal dari berbagai belahan bumi. Hal ini menyebabkan terpinggirkannya kesenian asli Indonesia, misalnya saja kesenian tradisional wayang orang Barata yang terdapat di Gedung Wayang Orang Barata, Jakarta kini tampak sepi, seolah-olah tak ada pengunjungnya. Kesimpulannya dari presentasi kali ini, peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, ada sopan, santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Manusia dalam kehidupannya memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sosial budaya, yang saling berkaitan, di mana kepada Tuhan memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada Tuhan. Sebagai individu harus memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial, manusia akan hidup bersama dengan manusia lain yang akan melahirkan suatu bentuk kebudayaan. Modernisasi dalam ilmu sosial menunjuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah dan keliru, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.